ada di Indonesia. Iko Uwais itu. ya. Waktu iya. film apa ya, Merantau atau apa itu? Merantau. Waktu saya masuk pintu, Oke. saya tetap pakai langkah kaki kanan dulu masuknya. Oke. Anjing itu tiba-tiba ngikut saya. Dan saya Oke. kan kadang Kaget ya? kaget ya, wah gigit gimana? Enggak, itu langsung berdiri gini. Oh iya ya, anjing yang kayak gini. Anjingnya berdiri di hadapan ini. Sama melet-melet gak mas? Iya, Gitu. pasti gitu. Assalamualaikum buat kamu yang lagi nonton video ini. Ketemu lagi dengan aku Christina di program Ceritain Aja. Di sini sejenis kayak podcast buat kita ngobrol apapun, cerita terserah bebas. Yang penting kita ngobrol, yang penting kalian semua merasa bahagia, happy, terhibur dengan konten ini. Di sini aku sudah bersama Mas siapa Mas? Lupa. Johan Purnama. Mas Johan Purnama. Kita ngobrol langsung aja ya. Oke. Mas Johan Purnama ya. Asli orang sini kah? Saya asli orang Caruban, Mejayan. Orang Caruban, Mejayan. Oke. Berarti bukan orang trans apa itu? Bukan orang dari jauh terus di sini, bukannya memang asli orang sini ya, lahiran Ya, asli, sini ya. Oh. Asli orang sini. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, Masnya kerja apa, Mas? Saya kerja bikin makanan brem. Kerja makanan brem ya. Ya, Brem itu kayaknya khas Madiun ya, Mas ya? betul. Brem itu khas Oh. Madiun. Nah, Mbaknya sendiri kayak terlihat asing, bukan orang sini ya? Aku sebenarnya orang Sumatera, Mas. Orang Sumatera. Sumatera. Iya. Udah lama di sini? Di sini kurang lebih dulu itu pas di Nganjuk itu 1 tahun, di sini 2 tahun lebih, jadi 3 tahunan lebih lah di sini. Pastinya tidak asing mendengar. Iya, pernah brem dengar. gitu kan? Iya, pernah dengar. Tapi ini harus wajib dirasakan loh, Mbak. Aku pernah ngerasain ini brem yang waktu itu bukan di dalam kotak, Mas. Itu belum ada brem apanya belum. Saat itu aku lagi main di suatu desa. Dia ternyata pembikin brem. Di saat itu lagi dijemur. Kirain aku tuh apa ini kok dijemur, apa kayaknya tempe bukan, tahu bukan, yang kayak yang di pelapon, di samping pelapon itu bukan, tapi itu apa? Terus aku nanya sama ibu itu, Bu, ini tuh apa? Terus dia bilang ini brem Mbak, khas Madiun, boleh sampean coba. Jadi aku nyobain pertama kali di saat orang produksi itu lagi jemur brem itu. Tapi kalau rasanya apa, kayaknya saat itu aku lagi rasain ada kayak masam-masamnya sih sedikit, ada manisnya juga kayaknya. Cuman kalau rasa buah, kayaknya waktu itu bukan buah kayaknya. Nah, itu khas, Mbak. Emang Itu khas brem Madiun. itu khas rasanya itu ada manis, ada asam. Jadi kalau orang kok rasanya begini, emang itu khas. Kalau ada rasa melon itu yang lain. Ini brem tapi yang ada nggak rasanya. orinya. Oh. Berarti brem itu yang originalnya asam dan manis. Asam dan manis. Sedangkan kalau di model sekarang kan udah model modern ya, makanya dikasih rasa kayak buah-buahan melon gitu ya. Terus apa lagi, Mas? Melon, coklat, stroberi. Oh, itu benar-benar buahan yang diperes, diparut gitu ya, atau memang pewarna makanan? Campuran. Ada yang campur. buah langsung, ada yang ditambah perasa. Oke. Sampean kok paham banget sih, Mas, itu atau jangan-jangan sampean ini ya punya pabriknya ya? Pabrik brem. Kalau pabrik sih enggak, cuma saya join sama teman. Oke. Saya yang mengerjakan, teman yang memodali. Oke. Itu kita kerjasama, alhamdulillah lancar. Oh, udah berapa tahun, Mas, berjalan? 3 tahun. Oh, 3 tahun ini? Ya, Oh, ya lebih 3 lumayan lah tahun. berarti. Oh, berarti sampean punya temennya itu memodali kayak gitu, terus sampean yang mempekerjakan. Betul. Oh, ada berapa orang, Mas, karyawannya sampean? Karyawannya ada 5. Ada 5? 5. Wah, masuk. Oke. Terus khas Madiun itu apa lagi, Mas, selain brem? Makanan khasnya yaitu pecel, nasi pecel. Nasi pecel. Ya, Nasi pecel itu berarti berbeda dengan lontong pecel ya? beda. Beda. Nasi pecel itu seperti apa, Mas?
Yang pertama kan nasi nggak ketinggalan. Nasi, pakai sambelnya sambal kacang itu. Oke. Tempe. Ada tempenya ya? Ada tempe goreng, ada peyek goreng, rempeyek itu. Oke. Terus ada sayurnya, lalapan kemangi. Oh, itu nasi pecel, Nasi khas pecel, Madiun khas ya? Madiun. Beda dengan lontong pecel. Beda. Kalau lontong pecel itu khas sini juga apa bukan? Bukan. 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 Oh, berarti di sini khasnya itu brem sama nasi pecel. Oh, ada lagi nggak Mas? Nggak ada lagi, cuma itu. Nggak ada lagi tuh ya? Oke, oke, oke. Nah, kalau sampean hobinya hobi apa Mas kalau boleh tahu? Kalau hobi olahraga ya ini. Bebas, olahraga atau hobi apa kek, atau hobi apa? Sampean hobinya hobi apa? Kalau olahraga saya suka gym. Nge-gym. Kenapa dari sekian olahraga sampean sukanya nge-gym? Karena saya punya tujuan, yang pertama ingin membentuk tubuh yang sehat. Oke. Dan selain itu saya punya batasan diri bahwa ketika aku lagi sakit, saya punya penyesalan kenapa saya nggak olahraga dari awal. Oke. Oke. Nah, saat olahraga itu biasanya orang memikirkan capek, terus malas, dan yang terakhir percuma sih olahraga yang nggak jadi prestasi, nggak pernah ikut lomba. Oke. Sebenarnya berprestasi, ikut lomba, mendapat juara, hadiah itu suatu bonus, Mbak. Yang terpenting kita tujuannya sehat itu. Sehat itu aja. Oke. Berarti sampean dalam nge-gym itu 1 minggu berapa kali, Mas? 1 minggu bisa 4 kali, 5 kali. Oh, 1 minggu bisa 4 sampai 5 kali. Oh. Paling minim, paling sedikit dalam 1 minggu pernah nggak 1 kali? Wah, jangan sampai itu. Oh, nggak pernah ya? Jangan sampai. Berarti harus wajib ya? Hampir kayak wajib. Meskipun sakit? Meskipun sakit, kita olahraganya ringan saja. Ringan, yang tidak berat-berat gitu ya? Ya, ringan saja. Nge-gym itu biasanya yang sampean lakukan itu apa aja, Mas? Di lokasi? Semuanya entah angkat apa yang sampean. Soalnya kan aku nggak paham nih, saya kan orang yang belum pernah masuk ruangan nge-gym kan. Apa aja yang sampean nge-gym di sana? Olahraga yang di gym itu? Ya, yang pertama yang nggak jauh dari kita pemanasan. Setelah tubuh itu terasa sudah oke ya, hangat ya, itu saya lebih mengedepankan dumbbell. Dumbbell itu yang seperti apa? Sampai kayak gini-gini bukan? Iya, betul. Oh, yang kayak gini. Berarti yang kecil itu ya? Kan ada olahraga yang dari sejenis. sisi ada ini, ada beban yang ada di kanan. Yang itu sudah paten. Itu namanya dumbbell. Oh. Yang beratnya mungkin sekuat saya mungkin 7 kilo, 8 kilo. Oke. Kalau yang barbell itu bisa dicopot itu. Kalau yang barbell itu yang apa? Yang 2 tangan? 1 tangan bisa. Kiri kanan ada beban kan? Beban itu bisa dicopot. Ada 1 kilo, 5 kilo. Berarti yang sticknya panjang itu ya? Iya, segini juga ada yang panjang juga ada. Oh. Orang-orang menyebutnya angkat besi. Iya, yang panjang, stick panjang itu yang angkat besi sampai ke atas itu ya? Iya, itu termasuk barbell namanya. Barbell. Ya. Oke. Karena bisa dipasang beratnya. Oke. Kalau yang paten nggak bisa dicopot, itu dumbbell. Dumbbell yang kecilnya itu ya? Iya. Dumbbell. Oke. Sampean olahraganya lebih suka kayak nge-gym di lokasi atau sampean kayak ada kan orang biasanya setiap pagi atau sore yang apa sih bahasanya, jogging ya, keliling lapangan gitu. Sampean lebih suka nge-gym atau jogging? Saya suka nge-gym, tapi ya? tidak harus di suatu ruangan yang bersedia alat sepenuhnya. Itu mungkin 1 minggu 4 kali itu. 1 minggu 4 tempat kali. itu. Oke. Tempat gym. Kalau di rumah mungkin bisa setiap hari. Oke. Dengan menyediakan alat itu, dumbbell dan barbell. Oke. Untuk awalan biasanya ada yang ngajarin ya? Ada. Ada bimbingannya ya? Ada yang ngajarin. Oh, itu cowok semua atau ada perempuannya, Mas? Kalau khusus yang alat berat gym itu ya, itu cowok. Cowok semua. Oh. Kalau untuk biasa sih cewek itu aerobik. Aerobik ya, itu berarti berarti ada musiknya ya? Iya, betul. Oh, ya aku ngerti sih, paham. Terus Mas, sampean selain olahraga nge-gym, ada olahraga apalagi yang sampean suka atau sampean minatin lah?
saya lebih suka olahraga yang menggerakkan tubuh, bisa melompat-lompat ya. Salah satunya mengarah ke bela diri. Bela diri. Oke. Lanjut. Ya, saya terinspirasi dari taekwondo, kungfu, oke. dan tidak lupa yang ada di Madiun sini yang terkenal. Iya. Silat. Dan silat itu Kota Pendekar ya Mas ya. Iya. Silat itu salah satu budaya asli Indonesia yang jangan sampai hilang. Saya suka itu. Sampean ada idola Indonesia siapa yang kungfu atau apa deh sejenis olahraga bela diri seperti itu yang sampean suka? Atau yang sampean contoh deh? Atau sampean favoritin lah kayak gitu idola Indonesia? Ada siapa Mas? Iko Uwais. Oh, Iko Uwais ya. Itu sampai luar negeri ya itu ya dia syutingnya. Saya suka itu. Oke, kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri lebih ke bela dirinya kungfu. Kayak Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee itu saya suka gerakannya ya. Berarti sampai mempelajari gerakannya itu entah itu dari TV, betul, entah itu dari buku mungkin ya. Kalau buku sih enggak Pak. Saya dulu waktu sekolah dasar itu saya suka nonton TV, kan belum ada handphone ya. Nonton TV, wah kok gerakannya keren. Saya mempelajari di belakang rumah itu ada pohon pisang, saya jadikan sasaran, belajar gitu. Jurus-jurus ya, sedikit bisa. Sampean, lanjut. Kemungkinan sih orang-orang biasanya sih belajar harus ada bimbingan guru. Kalau bela diri itu yang saya tahu, ya kita belajar semaksimal mungkin pasti bisa. Iya, Nah, sampean pernah nonton film The Karate Kids? Karate Kids ya. Gurunya Jackie Chan. Ada yang kayak muridnya gitu. Murid siapa lupa aku namanya, pokoknya The Karate Kids yang rambutnya kayaknya dikepang ya. Dari luar kan itu. Iya, sampean nonton itu? Pernah sedikit. Pelajaran apa Mas dari film itu Mas? Soalnya aku beberapa kali nonton film itu aku kan suka banget ya. Meskipun nggak nonton harus setiap sebulan sekali atau enggak gitu, pokoknya kayaknya itu kayak membangun diri kita tuh untuk terus berjuang kan. Iya. Gimana menurut sampean film itu? Pelajaran dari film Karate Kid ya? Iya, sampean kan yang suka. Saya bisa petik. Yang pertama pentingnya kita mengenal bela diri dan memahami ilmu yang harus kita jaga. Dari alur cerita itu kan dia sosok anak yang waktu di sekolah pernah disikat sama teman sekolah, sehingga dia bisa dikatakan patah semangat waktu berlatih, dan secara tidak langsung pelatihnya Jackie Chan ya itu di film itu. Itu mempelajari cara memindah jaket atau apa itu. Iya, aku lihat tuh yang dibuka terus dipasang lagi, yang dibuka dipasang lagi gitu kan. Iya, aku pernah lihat itu. Saya petik secara tidak langsung itu suatu gerakan kungfu yang keren untuk memperlincah gerakan tangan. Oke. Kayak mungkin kan dengan membuka baju itu sejenis kayak entah tinjuan atau tangkisan atau apa gitu kan. Betul. Oh iya. Apalagi salah satu perjuangannya itu ketika dia naik tangga Cina, berapa anak ribu tangga Cina itulah itu kan, dari bawah atas, dari atas ke bawah lagi itu perjuangan sangat luar biasa. Aku kadang sampai nonton sampai terharu itu. Perjuangan orang yang mau di titik atas itu kan berawal dari tangga yang paling ke satu tiba-tiba bisa di atas itu kan. Makanya aku kalau nonton itu suka terharu aku Mas. Betul. Iya, yang awalnya dari dia belum bisa, ibarat kata mungkin kalau di Indonesianya tuh kayak orang dibully ya, dibully. Seketika dia jadi kayak orang yang disegani ketika dia bertarung di ring ya. Itu keren sih film itu. Terus sampean ada film apa lagi yang kira-kira menurut sampean ini kok nggak nyangka banget, ini keren banget ini, atau apa itu? Ya itu yang saya idolakan yang ada di Indonesia, Iko Uwais ya. Waktu film apa itu, Merantau atau apa itu? Merantau. Film itu film lama kayaknya ya. Ini film lama ya. Saya lupa, yang jelas itu dia pakai kerambit itu.
gerakan-gerakannya pakai kerambit itu. Di situ saya langsung wah ternyata pencaksilat gerakannya keren. Keren ya, keren. Iya itu sih. Saya lebih belajar. Iya. Bahkan ini apa, Bang Iko Uwais itu tangannya sampai membekas bakaran berkat dia syuting pencaksilat itu kan. Saking perjuangannya sangat luar biasa itu. Tapi sesuai sih dengan dia adanya proses seperti itu kan, dia bisa setinggi ini nama dia kan. Sampai dikenal sampai keluar. Sama halnya kayak film India lah, film India entah itu Sarukan, entah itu nama India yang lain kan. Bisa sampai di luar negeri kan dari proses dia yang film-film kecil, prosesnya ini itu tiba-tiba sampai ke luar negeri, sampai bahkan Indonesia pun kan mengenali mereka kayak Sarukan. Aku kalau nama aslinya tuh nggak paham sih, Amankan, Sarukan atau apa. Tapi sampai sendiri hobi nggak nonton film India? Enggak ya? Saya nggak hobi. Film kayak Sarukan, film-film kayak itu nggak hobi ya? Nggak hobi saya. Berarti sampai sejenis kayak kungfu pencaksilat gitu ya? Ya kungfu pencaksilat itu saya suka. Iya. Karena enak aja nonton langsung. Banyak inspirasi di situ. Kerasakti? Bukan, maksudnya bukan perguruan ya? Iya. Kerasakti yang film Jepang atau film apa itu ya? Sun Gokong. Iya, Sun Gokong. Sun Gokong yang saya suka, dia punya karakter lucu. Di balik lucunya itu, ya, dia punya jiwa yang besar. Walaupun pernah jatuh, pernah tak berdaya. Walaupun ada nakalnya ya, dalam film itu kan. Iya, itu emang khasnya dia emang nakal. Terus sebenarnya dia juga dewa. Dalam film dewa. itu ya. Dewa Kera itu, saya suka itu. Suka nonton itu juga ya Mas. Dan ya? di film Kerasakti itu saya mengamati itu gerakan kungfu itu. Iya, sejenis kayak kungfu juga kan. Itu kungfu itu. Iya. Saya suka. Oke. Nah Mas, ini maaf agak sedikit meloncat ya. Sebelum sampean jadi pengusaha brem, sampean dulu kerjanya apa Mas? Dulu saya meloncat-loncat kerja. Iya. Atau sampean pernah merantau kemana gitu? Merantau saya di Surabaya pernah. Pernah ke Surabaya ya? Oh, kerja apa Mas itu? Di Surabaya saya kerja ngerawat anjing. Ngerawat anjing. Ya. Nakal anjingnya Mas. Untuk pertama kan sampean kan pertama kali biasanya kan gini, kan sampean dari sini nih, dari Madiun, OTW ke Surabaya. Sampai sana itu sampean sudah dikasih tahu belum bahwa sampean itu kerjanya bakal ngerawat anjing? Sudah dikasih tahu, berarti dari awal ya? Ya, yang saya ceritanya gini Mbak. Saya kan suka olahraga. Oke. Minggu saya lari-lari. Oke. Dan ketemu orang Cina itu. Oke. Dan saya bawa anjing gitu. Iya. Dan anjing itu tiba-tiba ngikut saya. Dan saya kan kadang kaget ya? Kaget ya, wah gigit gimana? Enggak, itu langsung berdiri gini. Oh iya, anjing kayak gini. Anjingnya berdiri di hadapan ini. Sama melet-melet gak Mas? Iya, gitu. pasti gitu. Oke. Jadi Terus? menyeramkan itu. Dan ya, orang Cina itu langsung wah. Kalau dalam bahasa Jawa ya, yo, kok asuku kok manut karo sampean Mas. Oke. Anjingku kok nurut dengan sampean gitu ya. Oke. Terus lanjut tiba-tiba kenal. Saya ditawarin pekerjaan. Yang ngerawat sih ngerawat adiknya anjing itu. Oh, adiknya anjing itu. Iya. Itu anjing jenis apa Mas? Yang bulunya lebat banget atau anjing yang kayak ada kan anjing besar yang serem banget itu. Yang biasanya diikat sininya jadi kayak anjing polisi itu bukan sih? Bukan ya? Berarti anjing peliharaan. Anjing peliharaan biasa ya. Oke. Kalau biasanya sih yang buat anjing ngelacak itu kan kayak gini telinganya. Iya. Itu enggak yang gini. Oh, yang jatuh, telinganya ya, jatuh. Bulunya agak panjang. Oke. Kalau biasanya sih kalau di kucing itu namanya anggora gitu. Anggora ya. Kalau berarti kucing, bulunya yang lebat ya, yang lebat. cantik. Berarti memang anjing yang terkhusus buat dipelihara. Iya. Oh, oke. Susah nggak Mas merawat anjing itu? Ngerawat anjing itu sebenarnya kalau kita tahu karakter anjing tidak akan ada susah. Cuman kalau kita sudah mencintai pekerjaan itu, semuanya itu akan terasa ya enak. Perkenalan sampean dengan anjing itu gimana? Soalnya kan gini, sampean kan merawat anjing,
untuk pertama kali ketemu merawat anjing itu kan pasti kayak sampean harus beradaptasi sama si Betul. dia. Ya. Si dia kan tidak kenal dengan sampean, bahkan kan namanya jangankan hewan, kadang orang pun kalau nggak kenal kan nggak mau deket toh Mas. Ya betul. Gimana sampean cara perkenalan dengan dia supaya dia percaya bahwa sampean merawat si Guguk ini? Saya pakai teori begini, yang telah diajarkan ya dari orang Cina itu. Maksudnya Cina Indonesia. Iya iya. Kan. Waktu saya masuk pintu, Oke. saya tetap pakai langkah kaki kanan dulu masuknya. Oke. Di situ anjing sudah berada di hadapan. Pasti Oke. anjing kalau melihat orang asing biasanya langsung guguk gitu. Iya, Guguk. Iya. Tahu. Terasa Oke. menyeramkan ya. Oke. Di situ saya harus punya tanamkan mental biasa aja. Iya. Jangan wah, Jangan kaget. Apalagi kabur. jangan panik, santai aja. Usahakan kita duduk. Duduk biasa. Duduk. Terus ulurkan tangan. Oke. Jangan langsung, maksudnya ulurkan tangan gini. Oh, ngelus kepalanya. Ya, seolah kita akrab. Oke. Gitu. Lalu dia si anjing itu pasti ada pengaruhan sama si bos saya itu ya. Oke. Langsung biasa gini. Lulu Ya, gitu ya. dia maju gini. Nah, di Oke. situ sudah ada sinyal-sinyal bahwa kayak Bapak bakal akrab ya. ya akrab. Oh. Dan itu menjadi bisa dikatakan kalau versinya manusia itu salamnya. Salam perkenalan Iya, gitu salam. ya. Oke. Berarti sampan merawat kayak mandiin, Betul, nyisirin, betul. bedakin nggak? Nggak. Cowok atau cewek sih? Cowok itu. Cowok. Dirawat ya. Iya. Berarti kalau biasanya kan ada anjing cewek itu dirawatnya kan kadang kayak kalau saking panjangnya toh Ya. dikepang, dikuntrit, dikasih pita. Kadang juga dipotong. Oh, kadang dipotong juga Iya, ya? kadang. Oh, kukunya juga dipotong. Kalau dipotong sih enggak, cuman agak di Oh, agak disasar agar Iya. tidak tajam Iya, gitu ya. iya. Oh, berarti mandiin juga. mandiin. Kalau mandiin, beri makan, dan setiap malam ada jam-jam tertentu yang saya harus kasih ruang tertentu. Kasih ruang Iya, beda ruang supaya apa, Mas? supaya anjing itu bisa dikatakan tidak stres. Ada tanggal atau suatu waktu. Jam. Oh, jam. Pakai jam kita. Berarti setiap harinya ada satu jam, Agar suatu jam, entah itu jam tengah malam atau jam berapa gitu ya. biasanya jam 11 malam. Jam 11 malam itu sampai pindahkan ke suatu ruang. Iya, suatu ruang yang di ruang itu dia bisa nyaman. Ya mungkin ada, ya kalau dijelaskan seperti halnya manusia, biar kita tidak jenuh, kita Iya. cari inspirasi. Nah, Iya. kalau itu dalam rumah kan Butuh ketenangan ada ruang ya. ruang yang dia bisa enak gitu. Berarti udah kayak manusia juga sih, butuh menenangkan pikiran gitu kan. Di Betul. suatu tempat yang hening biasanya kan, entah dia memikirkan sesuatu apa gitu kan. Betul. Berapa anjing yang sampean rawat? Tiga. Tiga. Semuanya jenisnya sama. Sama. Ada yang susah dirawat gak? 3 anjing itu Kalau dirawat sih tidak susah, cuman agak bandel. agak bandel, Agak bandel. rewel. Maksudnya kalau dikasih makan ya, dia nggak mau. Tapi begitu temannya sudah makan semua, si anjing itu kayak gimana ya? Kayak minta porsinya di atas mereka, Iya. tapi nggak dihabisin. Itu kalau di bahasaku namanya kayak hawa mata. Sumpah hawa mata itu kayak gini. Sumpahnya aku mau ke pasar. Ya. Tujuannya sumpahnya mau beli batagor. Ternyata sampai di pasar aku beli singkong, aku beli ya batagornya juga dibeli, batagor, singkong, cimol mungkin, somai, semuanya dibeli. Sedangkan setelah disampai rumah ternyata nggak dimakan semua, paling cuma cicip kayak gitu. Itu yang dinamakan kayak hawa mata. Seolah-olah kayak kita tuh pengen semuanya dirasain, tapi padahal nggak habis. Berarti kayak gitu sih anjing sampean. Kalau di Jawa ini itu namanya alwamah. Ah? Alwamah. Alowamah. Ya, alwamah. Alowamah namanya ya. Ya, kalau di Jawa ini. Alowamah. Alwamah. Artinya sama kayak itu tadi. Iya, sama seperti itu. Kalau di tempatku namanya hawa mata. Tempatku itu maksudnya Sumatera ya guys ya. Kalau di Jawa alowamah. Alowamah. Oke, tujuannya apa? Intinya tujuannya sama berarti. Sama, cuma beda nama aja. Iya, beda nama aja. Usia Mas, usia nih sampai berapa Mas?
Usia saya sekarang 30. 30 tahun ya? Iya. Berarti masih termasuk muda sih dengan sampean punya usaha brem itu. Rencananya sampean ketika bremnya sampean itu sudah lancar, sampean mau buka usaha apa lagi, Mas? Sebenarnya gini, Mbak. Saya jadi sungkan kata-kata itu. Maksudnya saya ini kan yang bekerja. Oke. Oh iya, sama yang bekerja. Yang punya usaha itu teman saya. Oke. Cuma mulai dari ilmu, bekerja dan sampai lancar itu saya dari dia mengembangkan itu. Iya, sampai mengembangkan tapi modalnya dari dia. Modalnya dia. Oh iya, positif bingung ya. Intinya bisa dikatakan saya ini karyawan. Dia itu orang mana, Mas? Madiun. Sama berarti, bukan orang rantau di Madiun, bukan? Asli Madiun. Asli Madiun juga. Ceritanya sebenarnya panjang sih, Mbak, itu. Itu temanku dulu pernah di Hongkong dulu. Oke. Pernah di Hongkong. Dan waktu itu berangkatnya waktu saya di Surabaya. Oke. Dia pulang dari Hongkong punya modal. Ke saya bilangnya, ayo cu, aku punya modal sih, bikin usaha apa. Ya saya langsung tantang. Kalau usaha khas yang ada di dalam Madiun ini kan makanan brem, jajanan brem. Berani nggak? Ilmunya insya Allah saya bisa. Berarti sampai bisa bikinnya ya, Mas? Bisa bikin. Caranya gimana itu cara bikinnya, Mas? Mungkin kan orang ini kan yang nonton kan pasti bukan orang Madiun semua. Kalau orang Madiun kan pasti tahu brem itu khas Madiun. Buat orang yang di luar Madiun pasti kan belum tahu brem itu tuh makanan apa sih. Nanti aku tampilin fotonya ya. Itu cara pembuatannya gimana, Mas? Cara pembuatannya itu pertama pemilihan ketan yang berkualitas. Berarti bahan dasar utamanya itu ketan? Iya, ketan putih ya. Oh, oke. Putih itu harus benar-benar ketan yang berkualitas. Oke. Dan itu kita rebus. Direbus. Kita direbus apa dikukus? Bentar, kita rendam dulu. Oh, direndam. Kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Oke. Dan setelah itu kita, orang Jawa menyebutnya dikususi. Dikususi itu kita bersihkan dengan air supaya putihnya itu sampai bersih. Berarti kan ketan ya direndam dulu selama 1 jam. Ya. Terus disisihkan toh dari air rendaman itu tadi. Ya, terus dipercikin air. Enggak dipercikin. Tapi kan ketan itu kan direndam air. Oke. Terus airnya dibuang. Ya kan? Ketan itu taruh di suatu tempat yang bagaimana airnya bisa keluar. Oke. Seret, sampai bersih, sampai bening. Bersih. Air yang keluar itu sampai bening. Tadinya kan putih kan. Berarti sejenis kayak dicuci ya. Betul, dicuci. Oke. Selanjutnya kan sama seperti halnya kita memasak nasi. Yang pakai apa itu? Dandang ya. Tapi nggak pakai kompor ya. Nanti nggak pakai kompor. Oke. Pakai bahan kayu bakar. Oke. Orang Jawa menyebutnya pawon. Iya. Iya, langsung singkat saja itu dimasak seperti lah ya. seperti masak nasi itu langsung kita ratakan di suatu tataan yang terbuat dari anyaman bambu. Berarti setelah dimasak kan dia udah jadi nih. Jadi ya. Ketan seperti ketan pada umumnya berarti ya. Betul. Terus sampean beberkan di tempat di. Di sebuah tataan yang terbuat dari anyaman bambu. Ya, setelah itu sampai dingin. Didinginkan dulu. Biarkan sampai dingin. Terus kita balik. Oke, dibalik. Iya. Kita balik sampai dingin. Setelah sampai dingin, ya menunggu kita dingin, kita mengulek ragi. Ragi tape itu. Sampai lembut. Kalau sudah lembut, kita taburkan serata. Waktu menaburkan itu tipis. Berarti hampir sama kayak bikin tape ya, Mas ya? Ya. Sebenarnya itu emang bikin tape, Mbak. Tapi yang dikeringkan. Tape yang dikeringkan ya? Bukan. Tape ya intinya kan itu ditaburkan ya. Nah, setelah itu kita ambil, kita taruh di sebuah wadah. Ember ataupun bak. Ya, itu sampai gini, sampai penuh, ya, sampai kayak gunung ya. Betul. Dan itu nanti kita susun di suatu tataan kayak rak itu. Kita kerukup sama plastik. Kerupuknya ditutupin. Iya, kita tutup sama plastik yang luas, didiamkan selama kurang lebih 6 hari, bahkan 1 minggu bisa. 6 hari sampai 1 minggu bisa. Ya, itu kan proses fermentasi. Iya, fermentasi hampir sama kayak tape ya. Betul. Ya, setelah itu kita angkat.
Singkat saja kita angkat, kita peras airnya. Oh, baru aja kamu tanyain. Berarti selama fermentasi itu kan pasti kan berair, Betul. sama kayak tape kan berair. Betul sekali. Oh, Nah, air itu yang kita jadikan brem. airnya atau malahan? Airnya. Bukan ketannya. Bukan, ketannya ampasnya ya. Kalau air sudah Oh, diperas, iya. lah ketannya tadi kan ampas itu namanya. Biasanya sih ada orang yang ngambil, maksudnya beli buat beli pakan ternak, sapi, kambing, ayam itu cepet Alah. nafsu makannya sapi Meningkat ya. meningkat. Berarti brem itu ternyata dari air ketan itu. Betul, dan airnya itu nanti direbus. Oke, direbus. Sampai warnanya, ya intinya warnanya berubah lah. Warnanya yang mungkin kalau dijelaskan dengan sebuah kalimat mungkin Susah ya. kalau sekarang nggak kita lihat. Setelah airnya itu kita giling. Giling. Ya pakai. Diaduk maksudnya. Betul, adukan itu. Oke. Terus dikasih soda. Selesai. Kasih soda belum? Prosesnya panjang. Oh, dikasih soda. Soda kue. Bisa. Soalnya kan ada dua jenis soda nih, Mas. Ya. Soda kue buat bikin makanan. Betul. Satu soda minuman. Ya, soda kue itu. Soda kue. Oh, iya. Intinya takaran dengan yang disesuaikan ya. Oke. Ya, sampai benar-benar itu ya kurang lebih ngaduknya itu 1 jam lebih. Nggak berhenti itu, Mas. Berarti diaduk terus. Ya kan pakai alat, nggak ada manual. Iya. Setelah itu kita angkat. Sorry ya, guys ya. Oke, lanjut, Mas. Setelah itu kita angkat yang setelah kita aduk itu ya. Kita tuang ke sebuah tataan papan yang terbuat dari triplek. Triplek itu. Triplek. Oke. Tujuannya Kebayang. supaya tidak turun ke bawah. Panjang sama rata. Nah, setelah itu kita ukur sesuai dengan keinginan kita. Oke. Maksudnya ukur itu ketebalannya. Itu di kering apa didingin? Bentar ya, Mas ya, sabar. Ya seperti inilah guys kalau kita syuting di luar ya. Maaf. Lagi ada apa namanya, konvoy? Ya ada konvoy. Konvoy, oke. Suaranya pasti masuk ke dalam. Takutnya kalau kita ngobrol nggak kedengeran yang di situ. Oke, udah selesai. Berarti setelah ditaruh di tataan yang kayak triplek itu, ya, didinginkan dulu nggak? Bentar, itu kan masih dalam keadaan panas. hangat. Barusan diudek-udek Ya, gitu ya? Hangat, bukan panas, hangat. Itu nanti kita gas. Orang Jawa menyebutnya kita gasur. Kita apa? Kita gasur gitu. Pakai tangan, tapi tangannya harus pakai sarung tangan. Gasur tuh apa ya? Meratakan Dan kita menekan. Meratakan sekalian ditekan Iya, supaya padat. Iya, punel, supaya punel. Punel itu menyebutnya kayak kenyal. Pulen, betul. Iya, oke. Sorry, soalnya kita beda bahasa. Oke. Dan setelah punel ya, kan kerasa kan di tangan. Oke. Gitu kita ratakan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Mungkin berapa senti ya, mungkin 1 senti mungkin. Pakai penggaris itu, seret kita ratakan. Dan didiamkan selama mungkin nanti kalau siang jam 12 ya, sudah jadi. Mungkin nanti malam sudah kering, sudah jadi, membentuk bremnya. Sudah membentuk, tinggal kita motongi. Potong pakai garisan seret, pakai pisau itu. Berarti motongnya setelah dia jadi? Ya, setelah dia atos gitu. Udah atos itu ya? Udah keras baru dipotong? Keras baru dipotong sesuai keinginan dan ukuran. Berarti nggak akan pecah ya, Mas ya? Kirain aku sebelum dia membentuk brem, dipotong dulu, baru dia jadi brem. Ternyata setelah dia jadi brem dulu, baru sampean potong gitu ya? Potong sesuai dengan keinginan. Kalau khasnya yang ada di Madiun ini bremnya biasanya Mbak, itu segi panjang. Segi panjang gini berarti ya, panjang iya. Kalau di Solo, Jawa Tengah biasanya dia pakai cetakan bener-bener bulat. Ya, jadi bremnya di sana tuh kayak bulat-bulat biasanya. Bulat ya. Belum pernah lihat sih aku kalau yang bulat. Ya lanjut lagi setelah dipotongin ya. Itu udah bentuk segi panjang sesuai yang kita inginkan.
itu dijemur. Dijemur. Nah, mungkin yang dijemur itu yang posisi aku nyicip pertama kali ya. Betul. Oh, berarti dari aku makan yang dijemur itu prosesnya udah panjang banget itu dari Ya, awal. betul. Sampai 6 hari 7 harian. Ya. Gila sih. Terus Mas lanjut Mas. Waktu dijemur itu gini. Orang yang punya usaha brem itu paling suka kalau cuaca itu dalam kondisi kemarau. Kayak gini nih Ya. sekarang. Ini bulan Oktober ya Mas ya. Ya. Kita mulai dari bulan Mei, bulan 5 sampai Oktober ini belum hujan sama sekali di sini. Belum. Panasnya derajatnya sangat luar biasa di sini, lebih panas dari Sumatera saat itu. Mungkin kalau di sini panasnya segini, Sumatera biasanya lebih panas lagi Mas. Cuaca nih, iya panas banget di sana. Di sini perbandingannya sumpahnya di sini 10, di sana 20. Berarti kalau di sini 40 mungkin bisa kelipatannya lagi. Panasnya pol-polan. Kemarin itu pernah ada berita di sana kan kayak karet sawit kebakar. Entah kebakar karena kepanasan atau kebakar gara-gara orang buang putung rokok. Makanya buat yang ngerokok ya tolong hati-hati. Jangan buang sembarangan, ini musim kemarau gitu. Kembali lagi ke tema. Lanjut Mas. Setelah bremnya itu dijemur ya, itu kita angkat sama tataannya yang terbuat dari bambu. Iya. Bambu anyaman itu kita balik. Oh, dibalik dulu. Ya, dibalik lagi. Kayak jemur. Jadi ini kan tataan ya. Ini brem. Masuk ke dalam ruangan, kita balik. Plek satu persatu. Oke. Setelah itu kita jemur lagi. Dijemur dengan lagi. waktu yang agak singkat. Karena kan dari atasnya dia udah kering ya. Kering, tinggal bawahnya toh. Oke. Iya, monggo silakan, nggih. Kalau kayak gini apa nggak karena marah pemerintah sini ya, Mas? Sebenarnya secara sangat mengganggu sebenarnya. Masyarakat ya. Ya, takutnya sangat mengganggu masyarakat. Ya. Karena kan memenuhi area jalan. Betul. Jalan umum, apalagi orang yang lagi kerja buru-buru, Ya. kehalang dengan konvoy. Buat yang konvoy tolong ya ingat jalan, kasih jalan buat orang awam yang mau lewat. Jangan memenuhi jalan, tolong. Ada lagi yang lagi konvoy, khususnya kita tahu diri bahwa kita harus punya rasa cinta kasih terhadap sesama. Pernah kejadian waktu ada konvoy, jalannya penuh, ada orang dalam keadaan darurat naik mobil, sehingga dia tidak tertolong, nggak sampai ke rumah sakit. Nah itu makanya itu buat yang konvoy tolong mengertilah ya, tolong jangan memenuhi jalan, tertib dengan lalu lintas. Takutnya seperti kejadian yang Mas bilang tadi, kondisi darurat di dalam mobil, mau OTW ke rumah sakit berarti ya Mas ya? Yeah. Mau dibawa ke rumah sakit tuh nggak ketolong gara-gara apa? Arek-arek konvoy tidak mau mengalah, saatnya lampu merah tuh mandek, berhenti. Jangan kok masih nerobos aja terus, mentang-mentang bawa pasukan. Bukan kita menghina atau gimana, maksudnya saling mengerti, kasih sayang lah ya, kasih waktu buat yang orang umum buru-buru entah mau kerja, entah lagi darurat seperti mau ke rumah sakit, apalagi orang yang mau lahiran, lahir nang dalan nih loh piye. Di situ nanti akan ada cerita. Anakku lahir nang dalan, kejedok kepalanya, aduh itu lucu sih cerita itu. Oke, lanjut Mas, kita ke tema brem. Sampai mana tadi Mas? Brem tadi sudah ke penjemuran yang kedua. Iya, penjemuran kedua. Setelah kering ya, ini hanya singkat itu, masukkan lagi sesuai dengan mungkin pesanan atau apa. Oh, dimasukkan di area kayak plastik khusus gitu? Plastik atau bisa langsung ke kertas minyak, itu juga bisa langsung dikemas. Oh tergantung, iya. Tergantung yang pesan. Oke. Kadang ada yang pesan itu yang saya bikin itu tidak ada merek. Oh iya. Jadi setelah kering ya, langsung dikasih plastik besar itu. Oh, kayak plastik kerupuk yang dijadiin satu itu ya? Betul. Oh. Setelah itu langsung kita rapi, jangan sampai ada yang bocor. Oke. Ini udah ada yang ambil sendiri. Oh. Jadi itu dibawa entah orang yang kayak, kan gini, sampean kan membuat berarti ya? Betul. Menyediakan selesai terus diangkut. Ya, diangkut mungkin sama orang. Itu sudah dibeli loh ya. Ya terserah yang mau, itu mau disumbangan orang atau mau dibeli dikasih merek ya, itu sudah di luar. Berarti sama produksi pertama berarti ya. Betul. Yang menyediakan
Bremnya berarti. Ya. Oh ya, soalnya aku pernah lihat ada orang yang kayak hanya membungkusi. Oh, itu biasanya si pembuat itu juga dia buka pakai merek dia. Berarti kalau ada orang yang mau membeli mentahan, berarti mesennya di sampean, dia pakai merek sendiri boleh, merek dia gitu boleh berarti ya? Boleh. Oh, oke. Itu berarti yang ori. Ori, yang saya bikin yang ori. Ketika yang dikasih rasa itu di tahap yang mana, Mas? Di tahap waktu penggilingan. Oh, penggilingan kasih soda itu. Betul, itu. Oh, ketika penggilingan soda itu baru dikasih kayak entah rasa melon, entah ya, rasa bisa. apa gitu. Baru selanjutnya sama aja kan kayak sama tadi. aja. Oh, gitu. Waktu penggilingan pun yang saya pakai itu kan ori ya. Ya, tapi ada tambahan gula juga. Oh iya, biar ada rasa manisnya Ya, juga. Manis dan asam itu salah satu khas brem. Ciri khas brem. Tinggal sekarang buat yang suka ada buahnya, ada rasa melon, coklat, stroberi ya Mas ya. Macem-macem. Tapi gila sih, aku baru tahu proses brem itu ternyata lama banget ya. Fermentasinya aja sampai 6 sampai 7 hari. Betul. Yuh, luar biasa. 5 karyawan sampean itu ibu-ibu semua atau campur ada cowoknya? Cowok semua, Mbak. Lu malah cowok semua toh? Cowok semua, karena berarti yang ngerjain masak bla 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 itu semuanya cowok. Karena itu butuh tenaga yang kuat. Karena ngangkat ya. Selain ngangkatnya juga waktu orang Jawa kalau menyebutnya ngaru. Itu kan pakai dandang gede. Oh, dandang besar. Ngaduknya yang pakai ini tuh ya. Kayak bikin dodol yang berat banget itu ya berarti. Waktu masih jadi itu ketan, iya. Nanti dikasih air lagi. Iya. Itu butuh tenaga. Entongnya aja besar loh, Mbak. Segini loh lebarnya. Mana panas gian ya. Panas banget. Karena itu kan bukan kompor. Bukan. Itu pawon. Pawon itu ya masaknya pakai kayu. Kayu bakar itu. Iya, jadi kan uap panahnya sampai apalagi musim kemarau kayak gini apa nggak tambah panas ya Mas kan? Oh iya, malah cowok semua ya. Bapak-bapak ya. Iya, bapak-bapak, mas-mas. Itu produksi itu kan dalam 1 minggu. Berapa produksi sampai Mas dalam 1 minggu? Berapa kilo lah? Dalam sehari kami memasaknya itu mungkin 2 sak paling sedikit. Satu karung itu ketan 50 kilo. 50 kilo berarti 100 kilo. 100 kilo, kadang ada lebih 120, ada lebih ya. Setiap hari itu ya Mas ya? Setiap hari masak. Setiap hari masak. Hari ini masak 100 kilo, besok 100 kilo lagi, besoknya lagi 100 kilo lagi. Berarti pekerjaannya sampean itu setiap hari masak, setiap hari ngangkati jemuran. Jemur yang brem itu karena kan dia prosesnya kan yang hari ini masak nih, seminggu kemudian kan otomatis ketemu udah fermentasi. Sedangkan yang besok ini yang barusan masak ketemunya lagi di hari berikutnya lagi. Betul. Gitu ya. Oh, berarti ya lancar sih usahanya sampai berarti. Alhamdulillah. Oke, Mas, terima kasih atas pengalamannya. Terima kasih sampean sudah mau bercerita pengalamannya sampean, diceritain aja di channel Tinmal TV. Buat selanjutnya jika lo sampean berkenan saya undang lagi, gak apa-apa ya. Sampean buatan kapok toh? Buatan Mbak, biasa. Oke, berarti sempatnya kalau suatu hari nanti mau cerita lagi atau saya membutuhkan sampean buat narasumber lagi, gak apa-apa ya Mas ya? Tidak apa-apa. Tidak menyesal kan? Tidak menyesal, karena kita ini kan saling mendukung. Sampean juga mendoakan usaha. Semoga lancar. Saya juga mendoakan masa depannya cerah. Berarti buat ini penonton buat mau mesen ke sampean bisa Mas? Sampean produksi pertamanya ya? Pertamanya. Itu sampean mobil yang membeli itu dia yang OTW ke sampean atau sampean siap ada mobil buat nganter ke daerah orang tersebut? Bukan, itu yang ambil salah satu supir travel. Itu yang supir itu dia punya keahlian, punya jalan bagaimana memasarkan brem yang dia ambil dari saya itu. Jadi entah nggak tahu supir itu karena yang dibawa itu orang turis semua. Dari Jakarta, dari Jogja, lanjut ke Bali. Setahu saya ya, kayaknya itu yang
memakan, yang menikmati juga orang bule-bule, orang luar-luar ya. Orang luar itu, makanya nggak dikasih merek. Iya, karena dari sampean sendiri pun produksi pertamanya sampean tidak memberi merek ya. Iya. Sampean sendiri ada tempat jual yang bisa dihubungi nggak Mas? Maksudnya siapa tahu dia kepengen nih minat ngubungi sampean langsung karena sampean produksi pertama. Sebenarnya gini, bisa, cuman yang saya takutkan untuk saya mengerjakan yang khusus Bapak Travel itu sudah kewalahan. Dia mungkin juga butuh teman travel lain juga mungkin. Iya, mungkin. Seharusnya ya. Karena kan OTW sana, OTW sini, sana tiap hari OTW. Mungkin kalau ada pesanan yang jumlahnya tidak 100 kilo gitu ya maksudnya ya Mbak ya. Itu mungkin bisa, mungkin pesan ya online paling ya. Ketannya mungkin berapa kilo, sedikit lah, 20 kilo atau berapa itu bisa. Tapi kalau sampai dalam sehari 100 kilo, wah. Angkat tangan, melambaikan tangan gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas atas ceritanya. Terima kasih, mohon jangan kapok ya. Oke, kita akhiri aja podcast kali ini. Semoga kalian terhibur. Buat yang suka podcast kali ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.